Memasuki hari pertama PSBB transisi di wilayah Surabaya, aktivitas masyarakat di kawasan Surabaya kembali ramai. Kondisi pemantauan dilakukan di pos checkpoint kawasan Waru Surabaya, dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi di sana, sudah ada Monica Gracia yang akan melakukan pemantauan pagi hari ini. Selamat pagi, Monica. Ya, Monica, bagaimana pantauan Anda di checkpoint tempat Anda berada saat ini di Waru Sidoarjo? Ya, Sarah dan juga pemirsa, selamat pagi. Setelah 3 kepala daerah di wilayah Surabaya Raya, baik dari Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo, memutuskan untuk tidak memperpanjang masa PSBB di wilayah kota Surabaya Raya. Kali ini di salah satu checkpoint di kawasan pemantauan kami, tepatnya di wilayah Bundaran Waru Sidoarjo, saat ini untuk kendaraan arus lalu lintas terpantau ramai dan juga lancar. Tidak hanya di wilayah checkpoint di wilayah Bundaran Waru ini yang menghubungkan antara Sidoarjo dan juga kota Surabaya, namun untuk beberapa di wilayah di kota Surabaya di jalan-jalan protokol tepatnya saat ini untuk arus kendaraan relatif lebih meningkat jika dibandingkan masa PSBB kemarin. Dan saya dan juga pemirsa, seperti yang terlihat di belakang saya, kali ini kondisi checkpoint di kawasan Bundaran Waru yang sebelumnya memang sudah dijaga oleh pihak keamanan baik dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan, yang kemarin pada saat masa PSBB memberlakukan penyekatan dan juga pengecekan. Untuk saat ini untuk penyekatan dan juga pengecekan sudah mulai tidak terlihat. Dan saat ini bagi kendaraan roda 2 yang hendak melintas dari wilayah Sidoarjo ke kota Surabaya dapat berjalan dengan normal, tidak ada pengecekan, tidak ada penyekatan, bahkan cenderung lebih bebas. Dan Sarah dan juga pemirsa, tidak hanya itu, untuk adanya semprotan disinfektan yang biasanya diberlakukan bagi kendaraan roda 4 di wilayah checkpoint di kawasan Bundaran Waru ini juga terlihat tidak aktif untuk kendaraan roda 4 dapat melenggang seperti biasa. Dan hal ini juga berbeda dari data yang kami himpun dari pihak Polrestabes Surabaya, jika kemarin tanggal 8 Juni ini untuk kendaraan yang masih diputar balikan untuk roda 2 ini ada masih berjumlah 196. Sementara untuk kendaraan roda 4 yang diputar balikan kemarin masih ada 532, sementara untuk kendaraan umum ada 25. Dan data yang kami himpun, Sarah, untuk adanya pelanggaran yang juga dilakukan oleh pihak bagi masyarakat yang hendak melintas dari kawasan Sidoarjo menuju ke kota Surabaya, data dari pihak Polrestabes Surabaya sejak tanggal 28 April hingga 8 Mei kemarin sudah tercatat untuk roda 2 teguran sebanyak 93, sementara untuk putar balik yang dilakukan oleh kendaraan roda 2 ini total ada 2.826, sementara untuk tilang ada 50 orang. Nah, sementara untuk kendaraan roda 4 ini dari data yang kami himpun juga untuk teguran ada 37 pelanggar, lalu yang diputar balikan bahkan melebihi dari kendaraan roda 2 yaitu berjumlah 5.000 lebih, sementara untuk roda 4 yang ditilang ada sekitar 7, dan untuk truk dan juga bus yang melakukan teguran ini saat ini sudah hanya terdata 2 saja, sementara yang diputar balikan ada 177 maksud kami, dan untuk yang ditilang ada 10. Sarah dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari pihak Polda Jawa Timur atau tepatnya di Lantas Polda Jawa Timur hingga saat ini dari PSBB 1 hingga PSBB 3 yang sudah diberlakukan dari tanggal 28 April hingga 8 Mei kemarin sudah tercatat ada lebih dari 21.000 pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, di mana hal tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2 yang masih saja tidak menggunakan masker, masih saja berboncengan, masih saja tidak menggunakan sarung tangan. Sementara untuk pelanggaran roda 4 ini banyak dilakukan oleh kendaraan yang masih saja tidak menggunakan masker pula, dan juga kendaraan yang melebihi batas muatan lebih dari 50%. Sarah dan juga pemirsa, kiranya adanya untuk pemberlakuan tidak dilakukan PSBB lagi ini juga diingatkan oleh pihak Pemprov Jawa Timur untuk tidak digunakan sebagai euforia masyarakat di wilayah Surabaya Raya, namun untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan dan juga kedisiplinan di masyarakat.
Karena Sarah memang juga dikatakan oleh pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Windu Purnomo, jika untuk saat ini angka peningkatan jumlah kasus COVID-19 di wilayah Surabaya Raya ini bahkan cenderung meningkat. Data yang kami himpun untuk peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur per 8 Juni kemarin saja meningkat lebih dari 400. Sementara untuk di wilayah Surabaya sendiri hingga saat ini sudah ada 3.000 lebih kasus COVID-19, di mana per 8 Juni kemarin meningkat bertambah menjadi 200. Dan tidak hanya itu saja Sarah dan juga pemirsa, hingga saat ini untuk angka penularan di wilayah Surabaya Raya, untuk RT-nya sendiri untuk wilayah Surabaya masih di angka di atas 1, yaitu tepatnya di 1,1, sementara di Sidoarjo saat ini angka penularan masih di angka 1,6, dan juga di Kabupaten Gresik bahkan cenderung lebih tinggi, yaitu di angka 1,1. Sarah. Baik, jika begitu Monica, dengan adanya peningkatan jumlah kasus yang masih terjadi di Surabaya Raya, apa langkah pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah dan juga menindaklanjuti kondisi yang ada? Karena kan dikatakan juga oleh Anda bahwa pemantauan yang dilakukan petugas ini juga semakin longgar dengan berakhirnya PSBB. Ya Sarah, betul sekali, hari ini Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dan juga Bupati dan juga PLT Bupati dari Sidoarjo dan juga Gresik akan melakukan penyampaian perwali dan juga peraturan Bupati yang nantinya akan disampaikan langsung ke Gedung Negara Gerahadi mulai pada pukul 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat secara bergantian. Namun dikatakan oleh Wali Kota Risma jika dalam draft perwali adanya transisi PSBB ini akan berbeda dari draft perwali pada saat PSBB kemarin. Jika untuk draft perwali di transisi PSBB ini nantinya Pemkot Surabaya akan lebih mendetailkan, utamanya adalah protokol kesehatan di berbagai tempat umum seperti pasar, lalu juga tempat ibadah, lalu juga fasilitas umum, lebih mendetailkan ke protokol kesehatan. Selain itu nantinya Risma juga akan melakukan koordinasi kepada pihak DPRD Kota Surabaya untuk lebih memberikan sanksi bagi perseorangan, nantinya juga akan dirapatkan bersama dengan DPRD, dan juga pencabutan izin bagi industri yang melanggar protokol kesehatan dan juga sanksi administrasi. Sarah. Baik, terima kasih Monica Gracia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.